Academy dan juga Lion Parcel. Gitu. Nah, ini hadiahnya teman-teman. Untuk pemenang utamanya, satu orang pemenang itu bisa mendapatkan gratis atau diskon 100% tadi ya, bootcamp dari Yoda Academy dan juga mendapatkan door prize eksklusif dari Lion Parcel berupa merchandise eksklusif ya dari Lion Parcel. Ini nggak semua orang bisa dapat gitu ya, terutama door prize-nya ini ya gitu karena ya mungkin kalau teman-teman ingin dapat di luar kegiatan ini teman-teman harus bermitra harus bekerja sama apalah itu bentuknya gitu ya yang membutuhkan biaya mungkin cukup besar gitu untuk mendapatkan door prize tersebut ya teman-teman bisa mendapatkan secara gratis hanya dengan postingnya dan juga mengisi formulir tadi dan juga teman-teman bisa mendapatkan gratis mengikuti bootcamp selama 1 bulan itu teman-teman. Terus buat yang lainnya ada untuk 3 orang pemenang bisa mendapatkan diskon 80% bootcamp dan juga untuk 6 orang lainnya bisa mendapatkan diskon 50%. Jadi ada total 10 pemenang teman-teman. Buat yang kemarin join, yang malam kemarin ikutan juga di materi sebelumnya, itu bisa menang lagi di sini. Jadi teman-teman bisa menang 2 kali gitu. Jadi eh, sebagus-bagusnya semenarik mungkin ya nanti akan dinilai dan oleh tim juga gitu ya. Sejujurnya saya kurang tahu bagaimana mekanisme penilaian karena bukan saya yang menilai gitu ya. Tapi teman-teman ikuti ya keseruannya gitu di materi ini karena sebetulnya yang penting itu bukan hadiahnya tapi ilmunya gitu teman-teman. Jadi jangan lewatkan ya. Ini contohnya postingannya seperti ini nih. Nah, review. Jadi apa yang dipelajari gitu ya. Nah, malam hari ini nanti teman-teman bisa dituliskan dalam satu buah postingan seperti ini ya. Gitu. Bisa dilampirkan juga screenshotnya gitu ketika teman-teman mengikuti kegiatan ini gitu. Jangan lupa hashtagnya juga eh, dituliskan gitu hashtagnya. Nah, terus teman-teman Langsung 7 kali. ini bagaimana? Oke, kita lanjut ya. Aduh, kelewat. Nah, ini aturan dasar sih teman-teman ya. Jadi di kelas ini kita santai aja. Kita teman-teman mau sambil makan, mau sambil minum, boleh. Yang penting tidak mengganggu teman-teman dan tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau memang teman-teman mungkin sambil makan akan terdengar gitu ya, bisa di mute mikrofonnya gitu supaya tidak mengganggu berlangsungnya pemaparan materi gitu. Jadi santai aja teman-teman sekali lagi boleh sambil makan, boleh sambil minum, sambil rebahan, sambil tidur-tiduran gitu. Yang penting ilmunya bisa diterima dengan baik gitu. Kalau teman-teman perlu dicatat gitu ya, apa yang perlu dicatat boleh. Teman-teman mau screenshot juga boleh karena eh ini nanti akan dijelaskan sih. Karena nanti apa namanya slide-nya itu tidak akan dibagikan dan juga tidak ada rekaman Zoom-nya pada malam hari ini gitu. Jadi teman-teman feel free kalau teman-teman mau mencatat atau mau men-screenshot materinya nanti yang akan disampaikan gitu ya. Terus nanti teman-teman karena namanya workshop praktikal bersertifikat, teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat completion atau sertifikat penyelesaian yang akan dikirimkan melalui email. Nah, nanti email ini akan dituliskan oleh teman-teman di formulir absensi. Nanti akan saya kirimkan link absensinya ya di akhir. Itu nanti teman-teman silahkan mengisi email yang aktif, lalu juga teman-teman mengisikan nama yang sesuai yang ingin teman-teman tuliskan di dalam di dalam sertifikatnya gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman mau sertifikatnya huruf kapital semua atau mau menggunakan gelar itu tergantung teman-teman bagaimana mengisikan absensinya gitu. Nanti absensinya akan sertifikatnya akan dikirimkan melalui email dan sertifikat akan dikirimkan maksimal di H+3 setelah hari ini, setelah sesi ini gitu. Nah, ini tadi ya, PPT dan video rekaman tidak akan dibagikan dan tidak dijual gitu. Nanti absensi bla 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 ini absensi akan dibagikan di akhir. Ini penting ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mengisi absensi, teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat gitu. Oke, cukup kiranya dari saya untuk pembukaannya. Nah, ini udah agak banyak nih pesertanya. Sekali lagi kita sapa-sapa dulu nih. Perkenalkan ya teman-teman, ini Kak Okto Rizal yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Halo Kak Okto, selamat malam. Selamat malam, Mas Iwan. Oke, teman-teman, apa sudah siap untuk dilanjut ke materi? Kalau yang sudah siap boleh dong ketik satu di kolom chat. Kalau yang belum siap ketik tiga.
Nanti beneran ada Satu, 23 satu, enggak? satu. Oke, kelihatannya 3 orang sudah siap, 4 orang sudah siap. Oke, harusnya semuanya sudah siap ya. Kalau begitu, Kak Okto silahkan kita ada waktu sampai jam 9 Oke. malam nanti. Silahkan Kak Okto lanjut ke materi. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Iwan ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal. Nama saya Okto Rizal. Saya biasanya dipanggil Okto dan saya yang akan membantu teman-teman kebetulan hari ini untuk belajar ya. Kalau kita bilangnya, saya nggak bilang saya ngajarin, tapi kita sama-sama belajar. Baik teman-teman belajar dari saya ataupun misalnya saya juga belajar dari teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya bilang saya cuman dapat ilmunya apa namanya lebih duluan daripada teman-teman aja. Itu doang kok. Yang lainnya sih sama aja gitu ya. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar dari teman-teman. Oke, teman-teman hari ini kita sudah punya satu topik yang akan kita bahas. Saya akan bantu teman-teman untuk belajar. Namun sebelum saya belajar, saya kan punya satu pepatah yang saya tekankan dalam hidup saya tuh saya harus lakukan terus. Apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalnya kita mau sayang sama orang lain, pastinya kita harus kenal terlebih dahulu satu sama lain ya. Tadi saya sudah sebutkan nama, mungkin teman-teman akan bingung kayak sebenarnya si Okto ini siapa gitu ya. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk lebih jauh mengenal saya. Saya adalah People Strategic Manager di Lion Parcel. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, Mas Okto ini kenapa kok tiba-tiba mau ngajakin saya belajar mengenai CV gitu ya, buat CV. Emang dia sepinter itu. Nah, kebetulan saya memang expertise-nya ada di talent acquisition dan juga business partnering untuk di HR gitu. Dengan latar belakang dari people development, saya sudah lebih dari 12 tahun ada di dunia HR gitu teman-teman ya. Jadi sedikit banyak bisa membantu teman-teman nih. Mudah-mudahan nanti tujuannya dengan kita kelas ini dilanjutkan terus sampai ke nanti jam 9 gitu ya. Kita bisa lebih banyak membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan dream job-nya teman-teman semuanya gitu. Nah, dan tadi kan saya sudah mention juga nih kalau saya dari Lion Parcel gitu ya. Nah, Lion Parcel itu apa sih? Saya izin share screen dulu ya sama teman-teman semuanya ya. Oke, sebentar. Saya share terlebih dahulu. Nah, apakah sudah kelihatan teman-teman? Kalau misalnya sudah kelihatan, saya akan lanjut ya. Di sini saya akan slideshow terlebih dahulu. Nah, jelas ya? Ya, jelas ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, saya akan masuk ke eh, tadi yang saya bilang, Lion Parcel. Karena saya bekerja di Lion Parcel untuk saat ini, teman-teman mungkin bertanya, Lion Parcel tuh siapa gitu ya. Nah, di sini saya adalah People Strategic Manager untuk Lion Parcel, dan kalau misalnya nanti teman-teman pengen ngobrol sama saya lewat LinkedIn, boleh banget untuk di-scan ya. Teman-teman boleh sapa saya di sana, kemudian connect di sana, dan kita making friends di LinkedIn ya. Nah, kita kenalan dulu sama Lion Parcel. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin teman-teman itu udah kenal Lion Parcel melewati salah satu CEO kita yang sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang dari bulan Mei ini gitu ya teman-teman ya. Sorry, bulan Mei ini gitu ya. Kita punya CEO baru nih teman-teman. Jadi ada virtual CEO kita namanya Leo Leo gitu ya. Kemarin kita juga sempat bikin acara heboh juga itu di Sarinah waktu saya Car Free Day gitu ya. Itu kalau teman-teman lihat itu adalah maskotnya kita sekarang ya. Sorry, bukan maskot. CEO. Ya, virtual CEO kita, Lion Parcel. Lion Parcel sendiri berdiri tahun 2013 tanggal 14 Februari, Valentine's Day ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bingung, Lion Parcel ini ngapain sih? Apakah dia kerjaannya bikin-bikin parcel atau nganter-nganter parcel? Enggak. Dan parcel ini tugasnya adalah membuat ataupun juga menyediakan layanan yang kita bilangnya delivery atau express gitu teman-teman ya, yang melakukan pengantaran first mile hingga last mile. Jadi mulai dari barang itu kita beli atau kita antar gitu ya ke tempatnya drop agent kita sampai dengan
barangnya diterima sama penerimanya. Nah, jadi Line Parcel itu membantu pengiriman tersebut, ya. Nah, karena kita keluarganya Lion Group, jadi pasti teman-teman juga sudah tahu kita juga terasosiasi dengan Lion Air, Batik Air, Wings Air, Super Airjet, dan juga Thai Lion. Nah, kita juga sudah punya layanan yang sangat lengkap. Tadi saya sudah sebutkan mulai dari first mile, middle mile, last mile gitu ya. First mile itu jadi kayak mulai dari barang itu kita taruh di drop agent kita ataupun teman-teman kalau pakai customer app kita itu barangnya dijemput gitu ya. Kemudian middle mile di mana barang tersebut itu berpindah bergerak dari satu tempat ke tempat penerimanya sampai dengan last mile di mana penerima itu menerima barang yang dikirimkan. Ya, itu namanya first mile, middle mile, sama last mile. Terus kemudian Line Parcel juga sudah menjangkau 90% area di Indonesia. Ada layanan internasional juga, sudah lebih dari 50 negara. Jadi kalau misalnya teman-teman, Mas kira-kira bisa nggak ya saya kirim dari Jakarta ke Thailand? Aduh, easy peasy ya teman-teman ya. Mas, boleh nggak saya kirim sampai ke apa namanya Singapura? Waduh, itu mah eh, pendek ya, tinggal gini doang itu udah sampai itu barang. Dan juga kemudian kita punya point of sales atau teman-teman retail kita yang sudah lebih dari 7.000 agent yang ada di seluruh Indonesia. Kita punya 15.000 lebih kurir seluruh Indonesia, 3.000 lebih armada yang ada di darat, dan armada penerbangan yang Lion Group tadi ya. Ada Super Air, Jet, Batik, dan lain-lain. Itu semuanya menunjang, makanya kenapa SLA pemenuhan atau sorry, bukan Pak, SLA pemenuhan, SLA pengantaran kita itu teman-teman ya, itu benar-benar bagus karena kita itu terasosiasi dengan rute yang sangat banyak dan juga jangkauan di seluruh Indonesia dan internasional ya. Seperti itu. Jadi biar teman-teman tahu nih Line Parcel, dan jangan lupa kalau kirim-kirim jangan lupa pakai Line Parcel teman-teman ya, karena dijamin pasti tepat waktu sampainya ya. Oke, itu sedikit dari perkenalan mengenai company saya Lion Parcel gitu ya. Bukan company saya sih, company tempat saya bekerja di Lion Parcel gitu teman-teman. Nah, seperti biasa, di mana kita akan mulai belajar, saya akan ajak teman-teman untuk tahu dulu agenda kita hari ini belajar tuh apa aja ya, apa aja yang akan saya ajarin, bukan ajarin, sharingin hari ini, malam ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai tailored CV dan juga ATS friendly CV gitu ya. Kemudian terus gimana caranya membaca lowongan pekerjaan? Boleh nggak sih saya kirim lamaran pekerjaan ke semua yang buka gitu ya? Terus kemudian yang bikin CV-nya seperti apa, terus ketika wawancara gimana, dan juga nanti ada case-nya. Dan yang terakhir nanti teman-teman boleh kita ada Q&A ya, tanya jawab. Oke, teman-teman. Tapi di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawabnya nanti. Saya ada disclaimer terlebih dahulu untuk teman-teman bahwa yang nanti kita akan lakukan hanya based dari pelajaran kita malam ini. Jadi mungkin tidak terlalu menyimpang karena nanti takutnya kasihan teman-teman yang lain ya yang mau belajar dan juga nanti waktunya kebuang gitu ya. Jadi kita fokus dan stick to the plan yang kita sudah sepakati agendanya dan juga paparan materinya ya. Oke, teman-teman, saya akan mulai dari CV atau mungkin teman-teman ada yang bilangnya kurikulum vitae, ada juga yang bilangnya resume gitu ya. Jadi itu tuh atau ada yang mungkin menyebutnya masih daftar riwayat hidup juga sama gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau CV itu apa sih? Nah, jadi kalau ada yang bilang daftar riwayat hidup benar. Jadi apa yang sudah terjadi pada hidup kita itu teman-teman ya, yang kita inform kepada orang lain, yang kita beritahukan kepada orang lain gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat, kalau dari perbandingan dua CV yang ada di sini, menurut teman-teman, kita itu lebih enak ngelihatnya CV yang mana? CV yang mana, teman-teman? Ini layarnya masih kelihatan nggak ya? Masih ya? Slide-nya masih kelihatan ya? Aman, aman, masih kelihatan nggak? Aman ya? Aman ya? Ah, oke, oke.
Oke, thank you teman-teman ya. Oke, teman-teman ada yang jawab A gitu ya, teman-teman ya. CV yang A lebih enak dilihat. Kenapa? Bukannya kalau yang B itu. Nah, nih ada nih, Mas Dede bilang justru yang B yang seru gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ada warna kuningnya, ada warna biru, ada warna merah gitu ya. Terus kemudian bentuknya juga seru gitu teman-teman ya. Turn out ya, atau ternyata teman-teman, CV A itu justru lebih diminati untuk dilihat sama teman-teman HR recruitment dibanding sama CV B. CV B oke nggak? Oke, kalau misalnya teman-teman di situ mau show off bagaimana how teman-teman mendesain, kalau misalnya teman-teman itu melamar untuk bagian desain kreatif ataupun juga graphic design gitu ya, itu make sense gitu. Tapi kalau untuk yang profesional, CV A itu terlihat lebih rapi dan lebih gampang untuk dibaca, ya. Nah, teman-teman, ada yang baru tahu? Mungkin ada, tapi banyak yang sudah tahu ternyata ya bahwa konteks CV yang zaman sekarang itu sudah nggak lagi kita harus mukanya 3/4 dari CV-nya. Ya, itu kan boros juga ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa jangan jangan begitu. Nah, jadi kita harus apa namanya kembali ke konteks di mana kita lebih mengedepankan isi atau konten dari si ini kita ya, apa namanya CV-nya kita. Nah, terus kemudian eh, nah saya akan perlihatkan dari mulai CV yang konteksnya seperti yang A ya. Kita bedah satu persatu. Mulai dari bagian header. Bagian header ini berisi apa saja sih? Sebenarnya informasinya cukup simple ya. Hanya tertulis nama lengkap. Ingat pada CV yang tertulis adalah nama lengkap, bukan nama panggilan. Karena saya pernah ketemu ada orang yang menuliskan nama dia. Misalnya nama saya kan seperti Oktorizal gitu ya, terus kemudian Oktorizal dalam kurung Okco. Apakah itu boleh? Jawabannya mungkin tidak disarankan. Ya, jadi lebih baik teman-teman benar-benar menuliskan nama lengkap teman-teman Oktorizal. Kontak seperti nomor telepon ya, terus kemudian email itu juga harus tercantum. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya LinkedIn ya, zaman sekarang kalau misalnya ditanya kamu punya LinkedIn nggak? Nah, ya, karena kenapa? Karena LinkedIn ini emang benar-benar terjadi suatu perubahan kalau orang-orang tuh sekarang udah meminati dating lewat profile LinkedIn-nya gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau sekarang orang nanya nggak lagi Facebook-nya apa, tapi LinkedIn-nya apa? Boleh nggak? Boleh lihat nggak? Nah, di LinkedIn ini juga orang bisa melihat activity-nya kita, ya, terus kemudian kalau kita sendiri itu tanggung jawabnya kalau di pekerjaan apa, pekerjaannya sendiri apa gitu ya teman-teman. Dan juga domisili juga harus ditulis. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita itu nulis CV, orang itu kan cenderung untuk melihat apakah kandidat-kandidat kita ini punya permasalahan dalam commuting. Commuting itu artinya di mana si kandidat kita nantinya akan kita minta untuk datang ke kantor untuk melakukan kewajiban dia bekerja gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ada permasalahan di situ, makanya kita harus tuliskan dia domisilinya di mana. Oke, ini untuk bagian header. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan jelas ya? Apakah jelas atau bisa saya lanjut? Bisa ya? Harusnya ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk header sudah. Profil di bawahnya. Kalau teman-teman lihat, kenapa sih harus ada profil singkat ini? Sebenarnya profil singkat ini adalah bentuk apa ya, summary dari apa yang terjadi pada karir kita selama kita hidup gitu teman-teman ya. Makanya orang tuh lebih tertarik untuk membaca summary-nya ini terlebih dahulu sebelum dia masuk ke detail dari setiap pekerjaannya. Jadi apa saja yang ditulis di sini ini sebenarnya lebih ke profil singkat ya mengenai diri kita kayak keahlian kita, pengalaman ya, terus kemudian kita tuh tertarik di bidang apa, dan kalau misalnya kita sudah ada itu boleh banget dituliskan pengalaman-pengalamannya. Contoh ya kita baca di sini. Nah, dia mempunyai pengalaman di partnership
public speaking, dan beberapa kompetisi bisnis. Tertarik di bidang business development dan sales, dan mengikuti perkembangan industri dan role sales, dan mengikuti courses tentang sales. Jadi dia ngasih tahu bahwa saya ini orangnya pengalamannya di sini, saya senang dunia ini, saya pengen tertarik di situ, makanya saya ambil course-course itu. Ya, jadi teman-teman boleh banget kayak misalnya kata-katanya tidak harus selalu seperti ini. Teman-teman boleh arrange dengan menggunakan bahasa yang mungkin lebih gampang dipahami atau dicerna sama orang yang menurut teman-teman saja. Contoh, contoh kayak saya misalnya, saya adalah seseorang yang cheerful, ya. Kalau Okto gitu ya, saya adalah seseorang yang cheerful. Saya bekerja 12 tahun lebih di bidang HR. Kemudian saya adalah seseorang yang humoris dan juga pay attention to detail gitu ya. Dan saya sangat senang belajar mengenai komunikasi dengan banyak sekali tipe manusia. Nah, jadi kita boleh banget memberitahukan apa yang menjadi interest kita ataupun juga pengalaman kita. Jadi teman-teman tidak terbatas pada misalnya oh kalimatnya harus mengenai ini ya. Enggak. Tapi apa yang orang harus tahu yang tidak tercantum dari bagian bawah-bawah CV-nya. Gitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, lanjut. Di bawahnya baru kita masuk ke organisasi atau pengalaman kerja. Bagi teman-teman fresh graduate, pasti akan nulis pengalaman organisasinya apa. Kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah bekerja, maka ditulislah pengalaman kerjanya. Jadi kayak lembaganya apa, posisinya, berapa lama ada di sana, atau masih bekerja di sana atau enggak gitu ya, atau masih aktif atau enggak, job desk-nya di situ apa gitu ya, dan pencapaian dalam bentuk angka atau persentase, dan jika bergerak di bidang kreatif atau teknis, bisa diselipkan hasil kerjanya. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Kita cek. Kayak pengalaman organisasinya di Gandeng Foundation. Jadi di sini dia pernah bertugas sebagai third party partnership associate di tahun 2021 sampai dengan sekarang. Berarti dia masih aktif di situ. Dia ngapain? Membantu proses partnership termasuk pendekatan ke klien onboarding dan melakukan pitching ke 3 departemen. Dia sangat spesifik sekali bilang, sampai dengan membantu pitching ke 3 departemen. Ya, emang harus segitunya Mas Okto? Of course, semakin detail, semakin teman-teman itu dekat dengan panggilan interview berikutnya. Ya, gitu. Jadi memang harus orang tuh kan pengen ngebaca sesuatu tuh bukan sesuatu yang hanya naratif aja, tapi hanya yang bukan hanya naratif aja, tapi juga yang ada result-nya. Orang tuh pengen tahu apa sih yang sudah kamu buat. Kamu dari 2021 sampai dengan sekarang itu ngapain aja di sana? Dapat apa? Nah, melakukan perencanaan strategi partnership dan berhasil mendatangkan kerjasama dengan 20 lebih partner. Itu adalah sesuatu yang dia tunjukkan bahwa ini loh saya dari 2021 sampai sekarang ada 20 lebih partner yang saya berhasil pairing. Ya, gitu teman-teman. Jelas ya? Jadi memang sangat penting untuk menaruh organisasi. Kalau misalnya ditanya gini, Mas, saya pernah bergabung dengan organisasi yang sangat banyak. Sebanyak apa saya tulis organisasi di dalam satu CV gitu ya? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya adalah teman-teman tidak harus selalu masukin semua organisasi. Cukup organisasi-organisasi yang paling penting dan paling current, ya, yang paling terakhir ada di kita, yang menurut teman-teman juga di situ teman-teman punya best achievement, itu boleh. Tapi nggak usah semuanya. Jadi mungkin 3 the latest yang kita taruh, atau mungkin yang memang menyumbang paling banyak di karirnya teman-teman, itu boleh sekali. Ya, gitu. Itu untuk yang pengalaman organisasi atau pengalaman kerja. Nah, ada lagi nggak? Yes, kita harus taruh yang namanya skill, terus kemudian award ya, ataupun juga nanti kalau misalnya kita punya prestasi-prestasi lain itu boleh banget. Tapi kalau teman-teman fresh graduate nggak usah khawatir. Teman-teman bisa lampirin sertifikat kompetensi yang mungkin teman-teman bisa kasih, atau kalau misalnya teman-teman pernah mengikuti tes TOEFL ataupun tes IELTS, teman-teman bisa kasih tahu, oh saya IELTS-nya tinggi, pokoknya bahasa Inggris saya itu sampai IELTS saya nilainya 12. Padahal nilai IELTS paling tinggi 9 ya, tapi dia 12.
nah gitu ya. Taruh di situ biar orang tahu bahwa bahasa Inggris saya IELTS-nya 12 ya, gitu teman-teman. Terus kemudian hard skill dan soft skill juga ditulis yang berhubungan dengan job desk. Contoh misalnya memang kita mencari di situ kita lihat ada peran di mana kita menjadi digital marketing spesialis gitu. Nah, digital marketing spesialis itu misalnya dia ditulis dibutuhkan orangnya adalah memang orang-orang yang bisa berkecimpung di dunia entertainment atau dekat dengan dunia showbiz misalnya kayak gitu. Maka teman-teman juga boleh di situ. Contoh hard soft skill-nya, saya memiliki interpersonal skill yang bagus. Nah, itu juga boleh gitu teman-teman ya. Terus kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk teman-teman yang berpengalaman. Kalau memang punya sertifikat ataupun license itu juga boleh sekali ditaruh. Jadi kayak misalnya saya telah mengikuti sertifikasi apa, license saya apa, ya itu justru akan menambah poin di mana kita akan lebih sering dipilih orang dibanding orang kebanyakan. Jadi memang sangat bagus dan sangat wajib bagi kita menaruh sesuatu yang sifatnya kita sombong lah mengenai apa yang sudah terjadi di kita gitu ya. Pertanyaan berikutnya, Mas Okto, apakah kalau saya terbilang confident di depan HR itu akan membuat dampak negatif atau maksudnya membuat saya jadi terlihat saya sombong? Jawabannya enggak, kalau misalnya memang ada buktinya. Dengan license ini teman-teman bisa tunjukkan bahwa memang ternyata dari license yang saya punya, saya berhasil membantu company seperti apa gitu. Dan itu bukan show off, itu sesuatu yang memang kita lakukan dan orang should have known about that ya, gitu teman-teman. Nah, terus kemudian pendidikan terakhir. Ini penting kah? Of course, teman-teman ya. Jadi pendidikan terakhir itu juga harus disertakan supaya orang tahu kita itu sudah lulus belum S1-nya. Orang-orang juga tahu apakah orang ini punya background pendidikan yang cukup untuk mengenyang jabatan yang kita mandatkan kepada dia gitu ya. Karena teman-teman tidak dipungkiri masih ada memang kondisi-kondisi di mana jabatan-jabatan tersebut harus diisi orang dengan minimum ya minimum standar dari klasifikasi strata 1, strata 2, D3 gitu ya. Itu masih ada. Jadi masih tetap harus kita cantumkan di mana teman-teman mulai dari detail jurusan, universitasnya apa, berapa lama teman-teman kuliah gitu ya. Terus kemudian ditambahkan juga keterangan berkaitan dengan keahlian yang relevan. Dan kalau misalnya teman-teman sudah berpengalaman, cukup ditulis aja. Apalagi misalnya sekolahnya sudah lebih dari 1 kali. Maka teman-teman cukup tulis ketika teman-teman S1-nya ada di mana, nilainya berapa, GPA-nya gitu ya, ataupun IPK-nya. Kemudian juga pas pada saat teman-teman apa namanya S2-nya juga di mana gitu ya. Jelas di situ. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya masuk ke CV-nya? Ada yang mau komen sebentar? Saya cek dulu. Saya cek kolom komennya terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Atau cukup jelas sampai di sini? Cukup jelas ya? Aduh, ini saya takut sekali saya di ghosting ya sama teman-teman nggak taunya ya. Wah, cukup jelas. Alhamdulillah ada yang jawab saya. Terima kasih Mas Sukma, Mbak Nur Azizah juga. Kalau begitu saya lanjut lagi ya. Kalau misalnya sudah jelas, maka kita masuk ke sini, teman-teman. Nah, teman-teman coba kita lihat lowongan berikut. Ini contoh salah satu lowongan di mana Toyota itu sedang meng-hire ataupun juga mau mencari sales eksekutif gitu ya. Nah, kualifikasinya apa? Bisa kita lihat. Pria dan atau wanita maksimal usia 30 tahun. Pendidikannya D1 atau D3 ya, mau bekerja berdasarkan target, memiliki kendaraan pribadi, aktif melakukan digital marketing dan berpengalaman di bidang penjualan yang diutamakan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ini sekarang di dunia HR gitu ya, untuk yang namanya umur dan juga gender
itu mulai dihilangkan. Jadi teman-teman ketika ngelamar ada tulisan seperti ini misalnya, pria atau wanita maksimal 30 tahun. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena apa? Karena mulai dari sekarang, sistem dengan ATS tersebut itu juga memudahkan orang untuk melamar pekerjaan tanpa harus lihat tampilan, wajah, dan lain-lain gitu ya. Apakah dia pria atau wanita. Jadi memang dibaca lewat pengalaman dia gitu ya. Jadi saya mau kasih info buat teman-teman, nggak usah takut kalau melihat lowongan seperti ini. Oh, waduh, itu hanya untuk pria, untuk 30 tahun. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Kita coba aja. Nah, kalau melihat di sini, teman-teman, ketika kita melihat orang mau hire orang lain, teman-teman itu yang harus dilihat itu adalah bukan hanya bagian benefitnya. Of course, bagian benefit ini adalah bagian yang memang menggiurkan buat kita untuk kita cek gitu ya, kita cari tahu dan kita pursue. Tapi kita juga harus tahu bahwa ketika kita melakukan ataupun juga submit lamaran kita, yang kita harus perhatikan adalah kualifikasinya cocok nggak sama kita. Nah, ya, terlepas dari yang ini tadi ya teman-teman ya, pria wanita usia 30 tahun, tapi kita lihatnya pendidikannya ya, terus kemudian mau bekerja dengan target penjualan itu kitanya masuk nggak gitu ya. Memiliki kendaraan pribadi kita punya nggak gitu ya, atau aktif melakukan digital marketing dan berpengalaman di penjualan nggak. Nah, sekarang kita cek dari CV A sama CV B, menurut teman-teman mana yang akan lebih gampang untuk dipilih untuk posisi tersebut? CV yang A atau CV yang B? Kita sama-sama cek. Oke, Mbak Cici dan Mbak Sukma bilangnya A. Adakah yang berpikir yang B, teman-teman yang lain? A. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Jawabannya pasti adalah yang kenapa? Karena bisa dilihat ya teman-teman ya, lebih jelas, di mana di situ juga sudah diketahui bahwa nih tentang saya, dari tentang saya aja di situ udah menang. Kenapa? Karena si Agnia Cahyani ini udah langsung bilang saya seorang sales marketing. Jadi dia sudah memberitahu di awal bahwa saya adalah orang yang sales. Udah cocok belum? Cocok. Itu udah poin pertama. Ceklek. Ya. Terus kemudian berpengalaman lebih dari 6 tahun ya. Nah, berpengalaman. Tadi ditanya nggak pengalaman? Ya, 2 checklist ya. Terus kemudian nih teman-teman ya, digital marketing ada nggak? Kita cek. Kalau misalnya ada, tambah lagi checklistnya. Akan lebih banyak informasi yang tersedia di CV A dibanding di CV B. Menarik ya, gitu teman-teman. Bahwa dari sisi tampilan aja, CV A sudah terlihat lebih menarik daripada CV B. Ya. Nah, itu contohnya. Ini juga contohnya, teman-teman. Kalau cari intern, ya, kita coba cek. Final year student atau fresh graduate dari finance accounting, ya. GPA-nya di atas 3,5, ya. Great enthusiasm in consulting and project management. Strong analytical skills and eager to learn new challenge. Proaktif, pay attention. Memang sih kondisi-kondisi apa namanya requirements yang seperti ini agak susah untuk dilihat. Tapi kita bisa cek dari CV orang tersebut. Kita cek ya, teman-teman. Kita lihat Budi Santoso sama Aditya Pratama. Yang mana? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? B. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Dan juga teman-teman yang lain ya. Yang B, kenapa? Yang tadi saya bilang, dari awal saja kita udah langsung ngeliat. Belum lagi ini kita fresh graduate jurusan manajemen bisnis, IPK-nya berapa. Jadi udah langsung ketahuan nih ya, apa namanya, mana yang memang orang benar-benar niat nulis yang namanya CV dengan orang yang enggak gitu ya. Nah, sebagai contoh lainnya, saya mau ajak teman-teman untuk melihat. Ini kan adalah something yang kita coba untuk belajar. Ataupun juga kita arrange untuk belajar gitu ya. Mari kita lihat benar-benar, apa namanya, kita cek kalau misalnya
dengan CV yang sebenar-benarnya dan lowongan yang sebenar-benarnya. Jadi saya mau share, tapi untuk yang saya share ini mohon teman-teman untuk tidak diambil gambar ataupun juga disebarluaskan ya, karena ini hanya untuk memberitahukan saja, ini contoh saja, gitu ya. Saya izin stop share dulu dan saya akan share lowongannya sebentar. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Nah, teman-teman, kelihatan ya, tapi ini agak kecil, saya gedein dikit. Nah, teman-teman, jadi ini adalah requirements salah satu jabatan di yang pernah kita cari ya, namanya adalah SDET atau Site, aduh, saya lupa lagi. SDET itu testing untuk QA, Site Development Engineering on Test. Maaf ya teman-teman, orang-orang zaman sekarang sudah menggunakan akronim itu terlalu banyak, jadi sampai bingung saya aja SBB aja suka ketukar antara sorry baru bales sama sebagai berikut. Makanya SDET juga bingung ya. Software Development Engineering in Test gitu ya. Jadi SDET atau kalau misalnya orang bahasa zaman sekarangnya itu adalah QA yang automatic gitu ya, automated. Nah, jadi teman-teman untuk posisi SDET ini adalah Bachelor Degree in Information Technology atau IT, Computer Science, atau yang sejenisnya dengan minimum 3 tahun pengalaman. Dan dia menguasai QA Automation atau SDET yang tadi saya bilang ya, terus bisa SQL, bisa API ya, terus kemudian mungkin bisa ngerti mengenai Java, Python ya, dan lain-lain. Pernah pengalaman di apa namanya testing automation frameworks like Robot, Appium, Selenium, WebDriver gitu ya. Terus kemudian mungkin bahasa pemrograman-pemrograman lain yang mungkin lebih teknis gitu teman-teman ya, API dan lain-lain. Nah, kita cek sebenarnya posisi ini terfulfill dengan CV yang seperti apa ya. Kita cek. Oh, sebentar. Ya, sudah. Ini saya cek ya. Nah, ini dia teman-teman. Saya nggak akan tunjukin namanya. Jadi saya kasih tahu aja. Jadi teman-teman dia tulis di sini Dedicated Software Development Engineer Intes atau SDET gitu ya. Kemudian dia juga experience di QA. Terus kemudian dia bilang bahwa 4 years of experience. Artinya dengan kemampuan yang tadi kita minta minimum 3 tahun, dia udah qualified ya. SDT, ya. Terus kita cari lagi di bawah. Apakah sama? Ada lagi yang kesamaannya. Yes, SQL, ya. Java, dia bisa. Jadi memang mungkin kalau misalnya ditanya, Mas, tapi nggak semuanya ada tuh di dalam CV ini, of course ya. Tapi kita lihat, nggak mungkin kan dalam satu, maksudnya gini, ketika seseorang itu mau merekrut orang lain, nggak bisa 100% nilainya persis plek ketiplek apa yang kita harap dan orang itu bisa semua 100% apa yang di kita. Pasti punya plus minus gitu ya. At least paling tidak 70% kecocokan yang kita punya dengan si kandidat gitu ya. Itu sudah cukup untuk kita nyatakan bahwa memang orang ini bisa kita lanjutkan atau orangnya itu prospektif kita bilangnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah contohnya yang sudah kita bantu gitu ya, yang sudah kita hire gitu teman-teman. Kembali lagi ke materi kita ya. Oke. Oke.
kembali ke materi kita. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya sama teman-teman mengenai ini contoh CV. Ada lowongan, ada contoh CV. Mana CV yang dipilih? Itu teman-teman sekarang juga sudah jadi lebih tahu ya. Saya nggak bilang teman-teman apa sudah pasti benar jawabannya, enggak, tapi paling tidak kisi-kisi ya. Nah, terus membuat CV-nya yang benar itu seperti apa sih? Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Kita bantu teman-teman untuk men-tailor CV teman-teman. Tailor ngejahit gitu, ya kira-kira kayak gitu. Jadi di mana CV yang sebenarnya sudah kita tailor itu adalah CV yang kira-kira akan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan dari pekerjaan yang akan kita lamar. Ya, dengan CV yang sesuai, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memahami posisi tersebut dan memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Kebayang nggak kalau misalnya posisinya finance, teman-teman punya backgroundnya komunikasi, kemudian teman-teman asal apply aja, orangnya akan melihat apa? Orang ini ngerti nggak sih yang dicari itu apa? Pasti si rekruternya akan bilang seperti itu. Jadi make sure bahwa memang kualifikasi yang dicari itu kita punya di CV kita, gitu teman-teman ya. Dengan artinya kita bukan, oh dia nyari ini, saya edit deh CV saya, enggak. Tapi yang kita lamar memang benar-benar related dengan CV-nya kita, gitu ya. Jangan lupa nih ya, tulis di bawahnya ya, jangan lupa untuk sesuaikan pilihan pekerjaan sesuai dengan CV kita, ya. Jadi nggak sembarangan karena apply sembarangan itu justru akan membuat negatif sentimen ya untuk para rekruter gitu teman-teman. Nah, terus kemudian caranya gimana? Kita analisis job desk-nya yang mau dicari sama orang tersebut. Oh, ini ada posisi ini nih yang buka. Baca dulu job desk-nya. Itu harus ngapain? Ya. Terus requirements-nya apa? Terus cek ke requirements yang dia minta sesuai nggak sama pengalaman yang saya punya, sesuai nggak dengan background organisasi yang saya pernah join, ya gitu teman-teman. Terus kita cek sesuai atau tidak, terus kemudian pendidikannya dan sertifikasinya juga cocok nggak sama yang saya punya, ya baru kita bikin ringkasan dan baru kita desain, ya ini contohnya teman-teman ya. Tipsnya satu, gunakan format yang simple dan jelas. Jadi nggak pakai tabel, nggak pakai grafik, ya aneh juga di muka ini misalnya udah teman-teman menggunakan foto, terus di sebelahnya dipakein lagi ada grafik yang kita juga nggak tahu itu grafik mau ngapain di sebelah muka kita gitu ya. Kan kebayang ya, atau desain yang berlebihan. Justru simple itu menunjukkan lebih elegan ya. Dan gunakan font yang profesional kayak Arial, Calibri, Times New Roman gitu ya. Nggak usah yang apa sih yang fonts yang aneh mungkin kayak Jokerman atau Comic Sans ya itu belum termasuk yang profesional ya gitu teman-teman. Yang kedua, kata kunci dari job description. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat di lowongan, jika lowongan tersebut menyebutkan project management, cek dulu memang apakah kemampuan kita ataupun juga mungkin skill kita ataupun license kita ataupun apapun itu related nggak dengan project management. Jika tidak, berarti that job isn't mean to you. Jadi dia buat orang lain. Kita cari yang mungkin lebih sesuai buat kita, gitu ya. Pastikan ada di CV dan cocok, baru lamar. Gunakan bullet points dan action words. Mulai setiap poin dengan kata kerja aktif seperti mengelola apa, meningkatkan apa, menyusun, merancang. Itu boleh ya teman-teman. Ya, terus kemudian mening, eh, ataupun juga memonitor itu boleh. Ataupun juga istilahnya mendesain, merancang tadi itu sudah ya gitu ya. Jadi dimulai dari kata kerja tadi, mengelola, meningkatkan, menyusun, merancang, memonitor gitu ya. Contoh ini nih, udah dikasih contoh ya, meningkatkan efisiensi operasional hingga 20% ya. Dan biasakan untuk memberikan CV atau mensubmit CV itu sudah dalam bentuk PDF, bukan docnya, bukan Excel juga, ataupun file-file Canva-nya dikasih. Jadi nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bentuknya PDF. Jangan kasih JPG atau PNG ya. Karena biasanya JPG atau PNG ini nggak bisa dipindai di ATS atau nggak bisa di-scan di ATS gitu teman-teman.
Nah, ini contohnya teman-teman ya, lowongan pekerjaannya freelance learning designer. Jadi coba kita cek ya, bertanggung jawab untuk mengembangkan modul program learning. Ya, bertanggung jawab membuat learning charter dan kurikulum program, merancang dan membuat konten pembelajaran, berkoordinasi. Nah, requirements-nya berpengalaman mengembangkan modul pelatihan selama 1 tahun terakhir. Cek. Di sini, contoh CV-nya. Dia sudah pengalamannya lebih dari 1 tahun nggak? Ya, bisa dilihat nih di sini ya, teman-teman ya. Dia mulainya dari 2024 sampai Desember 2024 ya, selama 1 tahun di rumah belajar dan di edtech gitu ya, teman-teman. Dia ngembangin modul pelatihan untuk program prakerja di rumah belajar. Ya, di edtech juga dia merancang modul, berarti cocok gitu ya. Terus kemudian update dengan isu edukasi yang berbasis teknologi. Di sini kita cek menyusun learning charter dan kurikulum interaktif berbasis teknologi. Jelas. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini kata kuncinya cocok. Keywords-nya cocok. Sehingga memudahkan si mesin ATS-nya untuk menyortir apakah CV tersebut bisa kita proses lebih lanjut atau tidak. Ya, gitu teman-teman. Ya, format ETS, ETS lagi. ATS ini gampang banget kok teman-teman. Cukup yang tadi saya bilang ya, yang urutannya tadi ada header, terus ada tentang saya, terus kemudian juga mengenai pengalaman, terus kemudian pendidikan, keterampilan, itu aja ya, gampang. Nah, poin-poin penting dalam CV ATS itu apa saja? Yang pertama, identitas dan kontak yang harus jelas. Jadi kayak nama, email yang profesional. Oh ya, pastikan ya teman-teman untuk email ini jangan karena banyak sekali ketika kita melakukan apa namanya istilahnya tuh pengiriman undangan interview ataupun juga kayak misalnya apa namanya mengirimkan interview atau mengirimkan offer gitu ya, itu biasanya ini apa namanya menggunakan email yang dipunyai oleh si kandidat gitu ya. Email kandidat tersebut itu biasanya kadang ada aja yang mungkin kalau misalnya kita sih namanya biasanya nama gitu ya, nama yang sudah nama jelas itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai nama yang keren misalnya kayak misalnya contohnya Oktogahul 2023 misalnya. Waduh, jangan deh, jangan kayak gitu ya, gitu teman-teman. Jadi kita pakai yang ini aja, yang apa standar aja. Nama mungkin itu boleh gitu ya. Atau kalau misalnya memang mentok-mentok ya mungkin bisa tanggal lahir kita gitu ya, nama dan tanggal lahirnya gitu ya, teman-teman ya. Oke? Nah, terus kemudian ringkasan profesional 2 sampai 3 kalimat aja. Teman-teman dilihat di sini kan kayak seorang learning designer yang berpengalaman ya dalam pengembangan modul pelatihan berbasis teknologi dengan pengalaman 1 tahun. Satu, terampil dalam instruksional desain pembaruan kurikulum yang interaktif serta berkolaborasi dengan tim lintas fungsi. Dua, jadi memang nggak banyak kalimatnya, nggak usah panjang-panjang. Yang penting orang bisa baca dan tahu apa yang menjadi summary dari hidup kita gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, pengalaman kerja dan prestasi. Pengalaman kerja dan prestasi, gunakan angka yang konkret. Jadi contoh dia ini di sini nulis gitu ya teman-teman ya, untuk apa namanya mencapai engagement 50%. Itu kan berarti suatu bentuk keberhasilannya, ya. Gitu, teman-teman. Terus kemudian yang keempat, itu adalah keterampilan teknis dan sertifikasi pelatihan. Contoh digital marketing, public speaking, problem solving, itu ditulis nih. Bisa dilihat ya, teman-teman ya. Tuh, di sebelah kanan ini. Oke? Nah, tapi kadang-kadang ada juga poin di mana kita breakdown atau salah gitu ya dalam membuat CV gitu ya. Apa contohnya? CV sama lowongan nggak sesuai ya. Jadi CV-nya itu dipakai untuk melamar ke semua jenis pekerjaan. Padahal harusnya CV kita hanya dilamar untuk sesuatu yang related dengan background yang sudah kita punya, baik pendidikan maupun juga pekerjaan. Ya. Yang kedua, desain yang berantakan. Desain yang berantakan tidak indah dipandang mata, ya, dan justru akan lebih susah untuk dibaca oleh mesin ATS-nya, ya. Terlalu panjang, CV yang terlalu panjang itu akan nggak tertarik si recruiternya untuk membaca. Jadi pastikan untuk menulis yang sesuatu yang attainable. Attainable itu artinya dia itu
eye catching gitu ya, tapi juga bisa terbaca gitu ya teman-teman. Maksudnya eye catching tapi menantang gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah mengabaikan kata kunci. Jadi CV yang tidak menggunakan kata kunci ya, yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah tahu di backgroundnya pekerjaan sebelumnya teman-teman itu adalah komunikasi, terus teman-teman itu berubah tiba-tiba ngelamar ke finance, kata kuncinya pasti beda dan teman-teman tidak akan bisa dipanggil. Itu sudah jelas. Jadi mesin sekarang itu sudah menggunakan metode ATS tersebut. Jadi kita harus stick sama aturan-aturan ini. Ya, gitu teman-teman. Nah, sampai di sini saya mau tanya dulu apakah informasi yang saya berikan sudah cukup jelas sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Aman ya, teman-teman? Jelas. Terima kasih, aman. Terima kasih, teman-teman ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya, untuk materi best practice dan tips sukses wawancara kerja ya. Best practice dan tips sukses wawancara kerja sebenarnya saya bilang nggak best practice juga ya karena ini relatif teman-teman. Tapi ini bisa menjadi kisi-kisi buat teman-teman semuanya. Nah, biasanya interview HR itu akan diteruskan oleh interview user. Perbedaannya di mana sih interview HR dan interview user itu? Saya bete deh berkali-kali deh saya kayaknya harus interview. Of course, teman-teman. Kenapa? Karena interview yang dilakukan dengan dua orang yang berbeda ini, fokusnya juga beda. Coba dilihat. Kalau interview HR itu lebih berfokus pada kepribadian, budaya, dan juga motivasi. Sedangkan user lebih ke masalah teknis. Ya, ataupun juga case study. Itu boleh gitu, teman-teman. Contoh, misalnya, apa yang memotivasi Anda mau bergabung ke perusahaan kami? Itu HR yang nanya. Tapi kalau interview user, menurut Anda, apa yang menjadi tantangan Anda untuk menyelesaikan proyek X? Nah, itu contohnya. Terus kalau sisi penilaian, HR itu akan melihat kecocokannya dengan perusahaan. Jadi contoh kita lihat, oke, untuk posisi ini dia oke. Dan orangnya dia itu punya kemauan yang tinggi. Harusnya dia bisa cocok dengan atasan dia yang memang orangnya punya vision yang bagus gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh HR. Sedangkan user lebih kepada bisa nggak dia membantu saya men-solve problem yang ada di tim saya. Dan tipsnya untuk interview HR, kasih jawaban yang mencerminkan soft skill dan budaya kerja, sedangkan untuk user itu siapkan studi kasus, portofolio, dan solusi nyata. Ya. Ini Mas Ardika mau bertanya atau nanti di sesi Q&A nih Mas Iwan? Di sesi Q&A atau boleh dia bertanya sekarang? Halo, Halo? Ya? halo, halo. Ya, Ya. Pak, kayaknya lebih rapih nanti deh di sesi Q&A aja Oke. sekalian. Berarti Mas Ardika, berarti nanti kita ketemu di sesi Q&A aja ya Mas Ardika ya. Kita selesain dulu materinya, nanti kalau sudah mau tanya apa aja boleh. Silakan ya. Terima kasih Mas Iwan infonya ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Persiapan sebelum wawancara. Jadi, teman-teman apa yang harus disiapin sebelum teman-teman wawancara? Yang pertama, riset perusahaan dan posisi yang dilamar. Jadi, teman-teman juga harus pelajari visi, misi, budaya perusahaan itu sebelum teman-teman dipanggil interviewnya. Maksudnya setelah tahu di invite, sebelum datang ke interviewnya baca dulu kayak company ini tuh company apa, bisnisnya apa, visinya apa, budayanya gimana. Terus kemudian termasuk posisi yang akan dilamar sama teman-teman. Job desk-nya gimana gitu ya. Jadi teman-teman coba cek terlebih dahulu. Jangan lupa siapkan dokumen pendukung kayak CV dan portofolio, cover letter, dan kalau misalnya memang ada, mungkin kayak testimoni atau surat referensi kalau misalnya ada. Ya, kalau misalnya nggak ada juga tidak masalah. Ya, latihan wawancara kerja. Jadi sebelum teman-teman itu eh, dipanggil, teman-teman biasanya lebih bagusnya ya itu untuk melakukan
kayak istilahnya role play interview gitu ya. Berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bakal ditanyakan. Nah, saya masih ingat dulu zaman saya masih berjuang mencari kerja di awal-awal saya baru kerja gitu ya, teman-teman, itu saya itu diinformasikan oleh tutor saya waktu itu untuk mengikuti sebanyak-banyaknya wawancara kerja. Ditolak itu tidak apa-apa loh, teman-teman. Menurut dia ditolak itu tidak apa-apa. Justru itu menjadi kesempatan kita untuk belajar. Berarti, oh jawaban saya masih belum bagus. Saya harus latihan di next interview. Saya harus jawab apa ya? Saya harus jawab ini kah? Saya jawab itu kah? Kalau jawabannya ini nggak bagus, berarti nextnya saya harus jawab seperti apa? Kayak gitu teman-teman. Semakin sering teman-teman mengikuti interview akan semakin gampang dan semakin terbiasa dan semakin pintar juga teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HR ataupun juga usernya nantinya. Ya. Nah, daftar pertanyaan yang biasanya paling sering terdengar ketika teman-teman bertemu dengan HR. Yang pertama kayak, boleh nggak diceritakan mengenai diri Anda? Boleh disampaikan Anda ini orangnya seperti apa? Itu boleh ya. Terus kemudian, apa motivasi terbesar Anda dalam bekerja? Ya, jadi kayak, menurut kamu, kamu itu bekerja buat siapa? Buat apa? Nah, gitu ya. Terus kemudian ada pertanyaan juga seputar pekerjaan kayak, kenapa tertarik untuk mengambil posisi ini? Kenapa untuk melamar ke sini? Kalau misalnya Anda punya tantangan, tantangannya tersebut biasanya bagaimana cara mengatasinya, gitu ya. Dan pertanyaan teknis atau studi kasus. Kayak yang tadi, kalau misalnya dalam proyek X, Anda berperan sebagai apa? Apa yang Anda solve di sana, ya. Terus kemudian kalau misalnya memang di sana itu menurut Anda sudah bagus atau belum? Kalau belum bagus, apa yang bisa kita improve? Nah, itu kira-kira yang ditanyakan pada saat kita melakukan interview. Jadi memang banyak jenis-jenis pertanyaan, ada yang personal, ada yang mengenai sekitar pekerjaan, ada juga yang lebih ke teknis dan kasus gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan jawaban ataupun juga memberikan jawaban kepada interviewer gitu ya, kita coba untuk melakukan ataupun juga menjawab dengan model STAR. Model STAR ini ya itu singkatan dari situation, task, action, and result. Jadi situation itu di mana kita menjelaskan keadaan yang terjadi saat ini. Task itu tanggung jawabnya apa, action itu apa yang kita lakukan, dan resultnya apa yang terjadi setelah action. Ya, contoh supaya nggak ngawang-ngawang ya teman-teman, metode STAR itu gimana? Kalau ada pertanyaan misalnya gini, boleh Anda ceritakan kepada saya kenapa ataupun juga apa yang menjadi tantangan dalam pekerjaan dan bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Metode STAR itu menjawabnya begini. Kalau di pekerjaan sebelumnya, saya itu kan ada di tim penjualan, Pak. Itu situation. Artinya, kita itu memberitahu bahwa saya ada di tim sales. Ya. T. T-nya adalah, nah kebetulan saya ada di bagian sales daerah Jakarta Barat. Nah, jadi kita kasih tahu, ya, kita itu ada di sales Jakarta Barat, ya. Terus kemudian, dan saya bertanggung jawab, termasuk tasnya itu sudah termasuk sampai target juga boleh ya, kayak gitu. Dan saya bertanggung jawab atas 30% dari revenue Jakarta, misalnya gitu. Jadi kita boleh kasih tahu. Nah, terus kemudian, A-nya apa, action-nya apa? Untuk mencapai 30% tersebut, nah, saya banyak menjalin relasi dan saya banyak ikut komunitas, Pak. A, itu action. Apa yang kita lakukan supaya tasknya itu berhasil? Dan R, hasilnya penjualan di Jakarta Barat selama saya pegang berada di rata-rata 29,5% selalu, Pak. Jadi memang cukup bagus angkanya. Jadi kita bisa bilang seperti itu, teman-teman. Itu metode STAR. Jadi jelaskan dulu yang menjadi situation-nya. Oh, saya kerja di tim sales, Pak, sebelumnya. T-nya apa? T-nya itu task. Saya kebetulan di sales-nya itu dipegang pegang area Jakarta Barat, di mana Jakarta Barat itu pegang 30% dari revenue company atau dari revenue sales-nya kita gitu, Pak. Dan kemudian untuk mencapai itu saya biasanya jalin banyak partnership. Nah, itu action. Dan saya juga banyak ikut komunitas. Saya masuk kemana-mana gitu ya.
Dan akhirnya, nah, dengan kondisi tersebut, saya berhasil menyumbang selalu di angka rata-rata 29,5% dari revenue sales kita. Nah, itulah metode STAR yang kita gunakan. Orang akan cenderung lebih terjawab pertanyaannya, orang itu akan lebih jelas dapat pemahaman, berarti memang dia itu punya tugas dan dia itu memang achieve dari tugas yang diberikan atau mandat yang diberikan gitu teman-teman. Jadi metode STAR ini sangat membantu kita. Nah, ini ada contoh lainnya juga ya. Nanti kita akan sampai ke situ. Nah, kalau interview teman-teman grogi itu wajar banget ya. Kenapa? Karena memang yang namanya ketemu dengan orang baru, orang yang nggak kita kenal, terus nanya-nanya apa yang sudah kamu buat, apa yang sudah kamu kontribusikan buat perusahaan. Pasti nervous. Siapapun itu pasti nervous. Apalagi ini menentukan saya bakal diterima atau enggak gitu ya. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir gimana caranya supaya teman-teman nggak perlu gugup. Yang pertama mungkin ini basic banget untuk tarik napas sebelum menjawab ya, dan juga untuk tenang ya. Terus kemudian fokus pada komunikasi yang jelas dan nggak perlu khawatir kayak kesempurnaan tatanan kalimat. Kalau orang tidak mengerti, ulangi kembali ya. Itu gampang. Orang misalnya, gimana maksudnya? Baik, saya ulang ya Pak, maksudnya seperti ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu kayak, aduh ini mati deh gue. Nggak seperti itu. Ya, jadi teman-teman cukup ulangi. Dan kalau misalnya tidak mengerti juga, mungkin teman-teman bisa paraphrase dengan contoh kalimat yang lain, yang berbeda. Ingat, wawancara adalah kesempatan untuk menunjukkan value, bukan ujian. Jadi lebih kepada kita ngasih tahu bahwa saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Jadi bukan kayak hanya tanya jawab saja. Jadi teman-teman di sini adalah menunjukkan bahwa saya sudah pernah, saya sudah berhasil. Nah, itu di situ teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman misalnya ditanya gini, ya enak bagi orang yang mungkin kayak misalnya Mas Okto, tugasnya emang nyerocos terus. Jadi sudah tahu kira-kira mau ngomong apa, mau ngomong apa, mau ngomong apa. Teman-teman nggak usah khawatir. Saya lahir nggak langsung begini. Saya itu melewati fase di mana saya akhirnya tahu habis ini mulut saya automatically ngomong apa. Di mana kalau misalnya kita itu gini ya, kalau misalnya saya kasih tahu, orang itu cenderung gugup ataupun cenderung grogi itu karena satu hal doang. Dia nggak paham apa yang akan dia lakukan. Atau dia nggak paham apa yang akan dia katakan. Gimana caranya supaya kita tidak gugup? Kuasai. Latihan. Itu yang membuat kita ngerasa nggak gugup. Saya sekarang mungkin ngobrol sama teman-teman, mulut saya akan jarang sekali ngomong akan jarang. Ada, tapi mungkin nggak sebanyak itu, teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah tahu, abis ini saya mau ngomong apa, abis ini saya mau ngomong apa. Itu terjadi kalau apa? Saya paham materinya, saya sudah pelajari berkali-kali, dan saya ulangi sehingga saya terbiasa. Begitupun juga dengan wawancara. Ikuti wawancara sebanyak-banyaknya. Ditolak itu tidak apa-apa. Yang penting itu menjadi pembelajaran buat kita. Kalau salah, berarti next interview harus seperti apa? Gitu teman-teman. Ya, semoga itu membantu buat teman-teman. Dan ini adalah body language dan juga etika ketika wawancara. Yang pertama, kontak mata. Ingat, kenapa kontak mata penting? Karena mata adalah jendela hati, ya. Gimana kita bisa membuat orang lain jatuh cinta sama kita kalau kita aja nggak lihat matanya, ya. Jadi mata itu sangat penting. Di mana kontak mata ini sangat membantu kita. Rasain aja di kita kalau kita lagi ngomong sama orang, orangnya pandangannya nggak fokus sama kita, pasti kita akan tersinggung. That's why kenapa harus melakukan kontak mata, ya. Yang kedua adalah ekspresi wajah, di mana ekspresi wajah ini akan menunjukkan empati, di mana kalau misalnya ada orang bertanya atau apa, mimik wajah kita itu bisa dikontrol untuk menentukan empatinya. Oh, baik, ya, oh seperti itu. Nah, bahkan cuma sekedar itu menunjukkan empati, ya, ekspresi wajah gitu teman-teman. Intonasi dan kecepatan bicara juga tolong dijaga, intonasi harus tetap ramah. Kecepatan juga tolong dicek, jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai juga ya
Bu, saya memang sudah pernah bekerja di, ya kalau terlalu lambat juga orang pasti akan bete gitu ya teman-teman ya. Dan pause and breathe. Pause and breathe. Jadi nggak usah terburu-buru, nggak usah takut, nggak usah gugup. Teman-teman cukup dengan tarik napas panjang, jawab ya. Terus kemudian kalau misalnya memang sudah agak ngap gitu ya, diam dulu, tarik napas lagi, jawab lagi ya. Jadi nggak usah dipaksa. Gitu. Nah, sebelum saya masuk ke contoh ya, saya mau ajak teman-teman terlebih dahulu untuk bertanya, apakah teman-teman sampai di sini materi saya jelas dulu? Yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti? Saya baca dulu kolom komennya sebentar. Jelas. Halo Mas Okti. Oke, nanti ya. Habis ini Mas Ardika ya. Jelas ya, aman ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke sesi di mana kita akan menjawab pertanyaan dengan interview dengan mode STAR ya. Setelah itu baru kita akan masuk Q&A. Oke, ini contohnya. Ini ada pertanyaan ya. Nah, tolong ceritakan pengalaman Anda ketika bekerja di bawah tekanan dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Nah, kita cek ya. Nih, S-nya. Di pekerjaan sebelumnya, saya itu diberikan tugas mendadak untuk menyiapkan laporan analisis dalam waktu 24 jam, Pak. Sementara saya itu juga harus menyelesaikan tugas lainnya. Itu S-nya atau situation-nya. T-nya adalah task ya. Saya pastikan laporan itu harus selesai tepat waktu dan tanpa harus mengorbankan kualitas pekerjaan utama saya. Lalu bagaimana caranya supaya memastikan laporan selesai, tapi kualitas pekerjaan utama juga tetap bagus? Saya susun prioritas kerja. Saya pakai manajemen waktu Pomodoro, ya. Kemudian berdiskusi dengan tim untuk membagi beberapa tugas administratif. Sehingga laporan yang harusnya selesai dalam waktu laporan yang harusnya selesai dalam waktu 24 jam berhasil saya kejar dalam waktu 20 jam dengan akurat dan atasan bisa mengapresiasi saya. Ini contoh startnya. Ya, gitu teman-teman. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Boleh kok misalnya dalam suatu interview teman-teman tidak menggunakan bahasa yang terus-terusan formal. Teman-teman juga boleh menggunakan bahasa yang lebih casual. Jadi sebelumnya kan saya itu pernah Pak diberikan tugas di mana saya harus membuat suatu laporan baru dalam waktu 24 jam dan saya kan juga sebenarnya punya pekerjaan utama ya. Nah, kemudian saya itu dituntut untuk bisa selesai di esok hari tapi kualitas dari pekerjaan utama saya juga nggak boleh terlupakan, terabaikan. Akhirnya saya itu menyusun em, eh, apa namanya teknik manajemen waktu saya dan juga prioritas saya susun terlebih dahulu dan juga saya juga bagi beberapa tugas administratif kepada tim yang lain dan akhirnya dari 24 jam yang diminta saya berhasil menyelesaikan dalam waktu 20 jam dan kemudian untuk keakuratannya alhamdulillah masih termasuk yang cukup bagus, cukup baik, dan saya juga dapat apresiasi dari atasan. Seperti itu. Jadi silakan gunakan kata-kata yang lebih casual, itu juga boleh, teman-teman. Ya. Lalu kemudian, ada contoh yang lainnya nggak Mas Okto? Ada dong, ya. Nih, contohnya. Tolong ceritakan pengalaman Anda ketika harus menghadapi tantangan dan dinamika dari rekan kerja atau klien. Kita lihat startnya gimana, ya. S-nya situation, saya pernah menangani klien yang sering berubah permintaannya, yang menyebabkan keterlambatan dan kebingungan dalam tim saya. Itu situation-nya. Jadi kita kasih tahu apa yang terjadi. T, tugasnya adalah saya di situ diminta untuk mengkomunikasikan secara lebih jelas dan membuat batasan yang realistis supaya proyek bisa tetap berjalan sesuai timeline yang ditentukan. Ya, actionnya. Maka dari itu saya mengadakan pertemuan rutin dengan klien untuk menyusun daftar kebutuhan yang lebih terstruktur dan menggunakan email tertulis sebagai dokumentasi perubahan. Dan yang terakhir, setelah pendekatan ini diterapkan, revisi proyek berkurang 40% dan hubungan dengan klien menjadi lebih baik karena komunikasi yang lebih
efektif. Contoh dengan menggunakan kalimat yang casual. Jadi sebelumnya saya pernah bertemu dengan customer yang proyeknya agak lebih sering berubah arah nih Pak, dan itu kadang-kadang membuat tim saya juga jadi bingung dan akhirnya jadi ada keterlambatan dalam deliver task ya, dan dimana saya juga harus memastikan komunikasi yang lebih jelas untuk tim saya dan juga batasan yang realistis supaya memang plan rencana proyek ini juga tetap berjalan dengan semestinya. Makanya saya coba untuk bikin pertemuan rutin kayak weekly gitu ya dengan klien untuk susun nih kebutuhan yang lebih struktur, dan juga biasanya kita minta mereka bikin email supaya ada dokumentasinya, dan setelah saya lakukan efektif banget dengan terjadinya pengurangan revisi sebanyak 40% dari yang biasanya terjadi. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh otak-atik dan paraphrase sehingga orang tuh yang penting tahu bahwa STAR-nya itu tetap ada. Saya jelaskan situation-nya, saya kasih task ya, saya tulisin task saya apa tugasnya, action yang saya ambil apa, dan result-nya apa. Gitu teman-teman. Ya. Oke? Nah, baru nih dari tadi yang kita tunggu-tunggu ya, adalah Q&A time. Boleh untuk teman-teman yang sekarang mau bertanya, itu boleh banget ya. Mas Ikhwan, apakah sudah boleh sekarang Mas Ikhwan? Boleh dong, boleh. Boleh ya? Silakan kita Ya. buka sesi Oke. tanya jawab. Ini kebetulan tadi sudah ada yang ini ya, sudah ada yang nanya tadi dari Mas Ardika tadi ya, teman-teman ya. Kita coba baca terlebih dahulu di sini. Eh, Sebentar saya cek dulu kolom ininya, kolom komentarnya ya. Halo Mas Okto, izin bertanya, untuk mengirim file portofolio diri kita, file portofolio digabung bersama file CV, ATS, atau sebaiknya kita pisah saja ketika kita attach di email? Oke, good question Mas Ardika ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, Mas, kalau saya punya portofolio, bagusnya portofolio itu terdapat dalam satu file dalam CV-nya kita, atau dia lebih baik terpisah? Jawabannya terpisah, Mas. Ya, terpisahnya gimana? Berarti ketika kita mengirimkan, kita itu lebih baik gunakan format ATS-nya hanya untuk bagian CV. Tapi si portofolionya itu di file yang berbeda. Nanti di portofolio itu kan misalnya formatnya kan banyak ya. Bisa bisa jadi gambar, bisa jadi itu essay ya, ataupun bisa jadi itu bentuknya grafik ataupun juga Excel dan lain-lain gitu ya. Sehingga akan lebih bagus kalau misalnya memang itu terpisah supaya orang juga melihat dalam bentuk format yang aslinya. Itu lebih bagus. Nah, namun bagus juga apabila Mas punya link ya yang bisa di-attach di CV ya. Kalau misalnya Bapak atau Ibu mau ngelihat portofolio saya, itu boleh. Contohnya yang tadi ya. Kita eh, saya masih share screen ya teman-teman ya. Nih contohnya ya, saya bukain lagi Mas Ardika supaya kita bisa lihat sebentar. Nah, contohnya seperti ini ya Mas Ardika ya. Kita lihat yang CV yang sebelah kiri. Nah, kalau misalnya akan lebih bagus kalau misalnya memang kita punya portofolio, kita taruh di bagian kursor saya ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada nomor telepon, email, terus kemudian ada LinkedIn, terus kemudian kita bisa taruh lagi di sini portofolio. Nah, jadi portofolio itu ketika diklik itu akan langsung link ke misalnya G Drive kita yang memang isinya adalah portofolio kita semua, teman-teman. Itu juga boleh digunakan Mas Ardika, ya. Dibanding memang kalau disatukan sama CV, nanti ATS-nya bingung. Ini mana yang mau apa namanya? Ini mana yang nama dia, mana yang grafik gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi semoga menjawab ya Mas Ardika ya. Oke. Terus kemudian, oke, terima kasih Mas Ardika. Ada Mbak Ananda. Halo, saya Ananda, mahasiswa semester akhir Prodi Logistik Perdagangan Internasional. Wah, ini
bisa dicari nih ya. Bisa masuk klien parcel nih nanti ya. Terus kemudian saya punya pengalaman magang sebagai warehouse administrator di perusahaan oil dan gas dan tertarik berkarir di bidang supply chain, procurement dan logistik. Kira-kira bagaimana penulisan CV yang efektif untuk fresh graduate seperti saya? Bagian apa yang sebaiknya ditonjolkan agar dilirik recruiter? Lalu terkait dengan CV ATS, apakah ada format khususnya masuk tuh? Oh, oke. Baik. Saya jawab satu-satu dulu ya, Mbak Ananda. Mbak Ananda ini nanya, teman-teman, kalau saya udah pernah punya pengalaman magang gitu ya, di intern, kira-kira penulisan CV yang efektif untuk fresh graduate seperti saya ini apa? Jadi yang harus ditulis adalah, saya adalah seorang fresh graduate di bidang background apa? Itu yang pertama sekali. Ya, itu di bagian yang kayak kita tulis bahwa contohnya misalnya saya Ananda. Ananda itu apa namanya? Bagiannya dulu ngambil bagian logistik apa? Misalnya gitu ya. Terus saya juga aktif di keorganisasi apa. Nah, kemudian di bagian mungkin saya sambil sambil share dulu aja kali. Ini masih share screen ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini kita lihat aja ya di kursor saya ya. Nah, bagian di sini mungkin Mbak Nanda. Bener ya? Sebentar. Kok saya lupa namanya? Mbak, maaf ya teman agak bolak-balik ini. Mbak Ananda. Oh iya benar-benar. Mbak Ananda ya. Nah, jadi di sini bisa ditulis kayak saya Ananda, saya adalah fresh graduate dari logistik dengan penjurusan ini dan saya aktif di organisasi apa gitu ya. Ini boleh nih di sini. Lalu pengalaman organisasinya itu diganti dengan pengalaman magang. Itu juga boleh atau organisasi boleh atau pengalaman kerja juga boleh, internship juga boleh ditulis gitu ya. Kalau pakai bahasa Inggris, dituliskan bahwa sudah pernah magang di mana, berapa lama, terus kemudian tugas di situ tuh apa saja. Orang itu akan lebih tertarik kalau misalnya memang orang-orang tersebut itu akan lebih banyak berkaitan dengan dunia logistik. Jadi contoh nih, kalau misalnya memang kita warehouse kemarin gitu ya, bantu dengan informasi yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di warehouse. Contoh, saya membantu untuk meminimalisasi ya, bahasa yang bakunya meminimalisasi misalnya misroute yang terjadi di warehouse kita, misalnya gitu. Atau misbooking, itu boleh gitu ya. Terus kemudian saya itu bertanggung jawab untuk penyediaan laporan terkait dengan tonase di setiap harinya. Misalnya seperti itu contohnya Mbak Ananda. Itu sangat membuat orang, oh berarti dia familiar dengan bahasa-bahasa ataupun juga istilah-istilah mengenai logistik. Itu akan dicari sama rekruter. Ya. Jadi harus berbangga kalau misalnya memang punya pengalaman internship yang bisa dibicarakan kepada orang lain gitu. Dan tulis di CV-nya yang ditonjolkan. Ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, CV ATS tuh sebenarnya ada format khususnya nggak? Jawabannya tidak ada. Jadi format khususnya hanya kita harus tahu di mana kita menempatkan profil, terus kemudian organisasi, ya, terus kemudian skill, ya, terus kemudian ada juga pendidikan. Cuma itu aja. Jadi tidak ada yang namanya, oh pendidikan harus di atasnya dari pengalaman, atau pengalaman harus di bawahnya di mana? Enggak. Jadi jawabannya tidak ada urutannya karena ATS itu akan membaca screening tulisan gitu teman-teman. Jadi tapi dia akan chaos kalau ada gambar. Malam chaos ini. Jadi kalau ada gambar dia akan chaos gitu teman-teman ya. Jadi mohon untuk di CV ATS-nya nggak ada gambar ataupun juga grafik yang bisa mengganggu si mesin ATS-nya. Gitu Mbak Nanda, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi jangan lupa untuk bagian di ketika internship-nya kayak misalnya uh, saya oil dan gas. Nah, oil dan gas mungkin bisa tuh ditulis kayak ketika di oil dan gas itu saya membantu untuk apa? Misalnya contohnya berapa banyak accident yang terjadi yang di-report misalnya. Terus kemudian ada berapa banyak barang yang memang keluar atau masuk. Nah, itu juga boleh. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Ananda ya. Terus kemudian ada juga Mbak Cici. Kalau dalam LinkedIn, bagaimana ngisi CV semenarik mungkin ya Kak
Tuh, saya baru memulai LinkedIn, bingung bagaimana memulainya. Gampang, Mbak Cici. Kalau Mbak Cici tadi tahu CV ATS itulah yang kita taruh di LinkedIn. Samain aja, nggak usah repot-repot. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, apa yang kita tulis di LinkedIn? Jawabannya apa yang kita tulis di CV ATS, itulah yang kita tulis di LinkedIn. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau misalnya LinkedIn itu kebacanya gini, ada LinkedIn yang orang akan ke notice sama orang lain, ada juga LinkedIn yang ya udah jadi page aja, nggak dilihat-lihat sama orang. Orang yang LinkedIn-nya dilihat sama orang lain adalah orang yang memang banyak aktivitasnya. Mungkin nge-like postingan orang lain, ya. Mungkin juga dia punya postingan gitu ya, sehingga dilihat orang lain. Karena memang di CV mungkin bagian itulah yang justru membuat kita jadi lebih dilihat orang. Kalau si LinkedIn-nya itu mah profilnya gampang. Apa yang kita tulis di CV itulah yang kita tulis di LinkedIn gitu. Jadi nggak perlu beda-bedain. Tapi membuat LinkedIn kita dilihat orang itu yang justru matter Mbak Cici. Ya, dimana kamu harus rajin posting, kamu harus rajin komen tempat orang, kamu juga mungkin merepost informasi yang informatif supaya terlihat sama orang. Connection-nya juga dibanyakin, ya. Harus temenan sama siapa gitu, ya. Jadi itu yang kita lakukan, ya. Terima kasih Mbak Cici ya pertanyaannya. Mantap. Mas Ardika boleh nanya lagi ya? Izin bertanya satu lagi, jika kita pernah menangkan kompetisi tertentu, tapi kompetisinya tidak berhubungan dengan formasi yang kita apply, seperti kompetisi seni atau olahraga, tidak terlalu menjadi masalah atau sebaiknya kita hapus dan CV hanya diisi dengan hal-hal yang qualified pada formasi tersebut. Kalau saya bilang tidak, kalau saya bilang mengganggu, tidak. Tapi sebenarnya hal-hal tersebut related nggak dengan apa yang kita lamar. Contoh misalnya Mas Ardika. Ini Mas Ikhwan pertanyaannya mirip dengan pekerjaan lompat-lompat. Oh. Nah, gini ya. Oke, nanti abis ini Mas Ikhwan ya. Saya jawab ya. Untuk Mas Ardika, jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya saya kompetisi olahraga atau tari, kalau misalnya kita melamar bagian IT, simply orang nggak akan lihat hal tersebut, jujur. Ya, sadly untuk recruiter akan mengignore hal tersebut. Tapi kalau misalnya ditanya, nggak apa-apa Mas ditaruh, nggak apa-apa. Tapi itu hanya akan jadi pajangan aja gitu, teman-teman. Nggak terlalu dilihat. Tapi kalau misalnya memang kondisinya kita memenangkan lomba tari dan kita melamar sebagai dosen seni tari, hal tersebut akan menguntungkan bagi kita Mas Ardika. Jadi dilihat sudut pandangnya dari hal-hal seperti tersebut. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Atau kalau misalnya mau jadi orang mau ngelamar jadi pelatih atau menggantikan Sinteyong gitu ya. Jadi pelatih sepak bola Indonesia, yaitu tulis dong, oh saya sudah pernah juara Tarkam tahun 2001, 2002 misalnya, itu boleh ya. Otherwise itu akan jadi pemanis aja di dalam CV kita ya. Terima kasih Mas Hardika. Kemudian Mas Iwan nih pertanyaannya juga mirip nih untuk orang-orang pekerjaan lompat-lompat alias semua dikerjain. Apakah riwayat kerja pengalaman kerja di CV dikerucutkan Nah, oke. Sadly sebenarnya kita bilang rekruter itu mirip sama orang makan sih Mas Ikhwan. Taste. Jadi orang itu kan nggak bisa bilang bahwa, oh kalau rekrutannya saya itu pasti lebih bagus daripada rekrutan orang itu gitu ya. Kadang-kadang si orang rekruternya itu benar-benar kayak chef aja gitu. Metodenya mungkin berbeda-beda. Namun balik lagi kalau misalnya ditanya, bagusnya pengalaman kerjanya misalnya gini, dia di perusahaan A jadi HR, di perusahaan B dia jadi sales, perusahaan C dia jadi orang operation. Jawabannya adalah kalau misalnya memang kita mau melamarnya nanti bagian finance, tiga-tiga ini nggak akan dilihat kebanyakan. Jadi
lebih baik kalau misalnya memang kita mau pilih, pilih salah satu bidang yang kita mau lamar. Contoh, kita punya pengalaman di HR, di sales, sama di operation. Pilihlah 3 bidang itu yang mungkin bisa kita lamar, gitu. Jadi kita kerucutkan karena kebanyakan orang pasti pengen ada yang punya background-nya. Apalagi untuk posisi-posisi yang tinggi, biasanya itu akan menuntut pengalaman di bidang yang sama minimal sudah berapa tahun. Itu. Jadi lebih baik memang pengalaman-pengalaman yang mengerucut itu lebih bagus sebenarnya. Mas Ikhwan, mudah-mudahan terjawab ya. Tadi ada Mas Hendrik ya, mau tanya ya. Ya tadi Tadi kayaknya ada Mas Hendrik mau, udah raise hand, silahkan. ya, silakan Mas Hendrik. Ya, Silakan Mas. oh iya maaf. Tadi sinyalnya hilang-hilang tadi. Oh Eh, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sinyalnya iya soalnya di rumah saya tadi apa mati lampu tadi. Ya tadi mau tanya soal ini ya Pak ya. Boleh. Soal apa ya istilahnya ya. Ini sensitif sebenarnya sih apa. Gimana ya? Kalau mungkin di CV kali ya sama interview ya. Nah kalau misalkan pengalaman bekerjanya itu ada gap gitu ya. Misalkan Mm-mm, saya pengen posisi A gitu ya. Tapi mm-mm. saya tuh lebih banyak di posisi apa mungkin tidak relevan gitu dengan posisi A ini. Jadi lebih ke B, C, D, lebih ke ini apa ya pengen passionnya tuh di A sih sebenarnya. Cuma kadang tuh saya tuh suka kadang dilema gitu ya mau di CV mau di apa ditulis nggak ya atau nggak usah kali ya. Terus kalau saya di interview tuh misalkan posisi B gitu ya. Itu malah HRD-nya nawarin yang posisi B bukan yang A padahal saya ngelamarnya A gitu. Jadi kadang Hmm, dilema juga sih dalam melamar terus ada gap juga. Nah itu apa nganggur cukup lama lah ya. Saya juga 2 tahun nganggur gitu. Nah itu gimana ya kalau dari pandangan HR gitu soal menganggur dan apa kerja dengan tidak sesuai passion gitu ya. Karena kan di Indonesia kan gitu ya apa ya kita kan pengen kerja sesuai passion gitu ya. Tapi kan belum ada. Jadi ya kita coba yang B C D gitu ya kan. ya, Maksudnya ya. pengalaman bekerjanya ya jadi kurir misalkan lah. Misalkan mau jadi accounting tapi jadi kurir ya kan nggak nyambung gitu kan. Jadi ya buat bertahan hidup ya kan buat apa istilahnya buat sehari-hari saya sendiri gitu kan. Kan Oke, sekarang oke. susah gitu kan nyari pekerjaan gitu ya kan. Nah, itu gimana itu? Baik ditulis di CV-nya maupun pas dia saat interview dengan HR dan pandangannya mungkin sebagai Mas Okto gitu ya terhadap orang yang nganggur gitu ya. Ada gap gitu ya atau enggak bekerjanya enggak Oke, sesuai passion gitu ya. Karena kan pengen banget di passion di A gitu. Cuma kadang ya gitulah kadang oke, oke. kadang Ngerti, dilema ngerti, juga ngerti, gitu. ngerti. Jadi Mas kayak Hendrik. berat gitu buat ngomongnya gitu sih. Itu paling sering saya apa ditanyakan sama HR gitu terkait gap sama Siap. kerja nggak sesuai passion gitu sih dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Mas Hendrik. Balik lagi, tadi saya jelaskan dulu, saya disclaimer dulu. Semua rekruter rambutnya boleh sama hitam, tapi hati boleh jadi bisa berbeda-beda. Artinya apa? Ketika orang itu menafsirkan suatu hal yang ada terdapat dalam CV, itu bisa jadi rekruter A sama rekruter B punya pandangan yang berbeda, Mas. Nah, kalau saya, misalnya ditanya, orang kalau naruh career break di dalam CV-nya, masalah nggak sih? Kalau bagi saya tidak. Kenapa? Karena yang saya butuhkan adalah skill-nya. Bukan lu selama kemarin nggak kerja ngapain? Nah, kalau saya gitu ya ditanya. Kenapa? Karena menurut saya yang paling penting dalam kita mensaring orang adalah skill-nya. Tapi kalau misalnya apakah memang hal itu diperhitungkan? Jelas pasti iya, Mas. Orang tuh akan bertanya, kenapa ada career break ini kena berapa lama, kenapa harus lama itu, dan itu sangat wajar kalau misalnya ditanyakan. Dan cukup dengan dijawab dengan apa yang menjadi kejujuran kita aja. Maksudnya kita jujur aja bahwa uh, karena kalau bagi saya ketika kita interview itu kita jujur tuh adalah hal yang sangat penting dibanding kalau kita ngasih jawaban yang apa ya istilahnya ngecap dan yang penting keterima dulu deh. Nggak kayak gitu. Tapi kita harus jujur. Saya pun tulis kok Mas Hendrik ketika saya punya career gap di mana saya pernah stop beberapa bulan gitu ya. Pas ditanya kenapa kamu apa namanya punya jeda.
gitu. Saya jawab, saya 2016 sampai 2018 saya bekerja, itu saya sambil S2 gitu. S2 saya itu memasuki masa tesis, di mana waktu itu saya tidak bisa membagi waktu yang adil untuk kuliah dan juga kerjaan saya. Artinya, kalau saya pentingin saya kerjain tesis saya di waktu kerja, tidak adil bagi company. Kalau saya harus mengerjakan atau meninggalkan tesis saya untuk eh, pekerjaan, suatu saat saya pasti akan menyesal di mana saya tidak selesai kuliahnya. Saya ingat mana yang harus saya dahulukan. Dan ketika tersebut saya ingat saya pernah pindah kota sampai dari Bali sampai ke Jakarta untuk saya bisa kuliah S2, maka saya harus pentingkan dulu S2 saya. Setelah itu baru saya cari kerja lagi. Dan akhirnya saya end up terus bekerja kok sampai dengan sekarang. Gitu Mas Hendrik. Jadi kita jujur aja bahwa memang kalau kondisinya ternyata dalam gap tersebut reasonable, hal tersebut memang masuk akal, dan hal tersebut itu juga tidak mengganggu gitu ya, dan skillnya memang terbukti bisa kita gunakan, why not? Saya juga punya tim yang dia punya career break sebelumnya, sama tahunan juga. Apakah itu menghentikan saya untuk meng-hire dia? Tidak. Sampai dengan sekarang dia justru menjadi salah satu orang yang memang jadi jagoan saya justru di lapangan gitu. Jadi nggak perlu takut ya Mas Hendrik untuk menaruh kalau misalnya memang ada career break di situ. Ya. Terus kemudian kalau misalnya ditanya kayak saya ditawarin posisi apa, terus tiba-tiba saya adanya posisi ini, mau atau enggak, itu mengenai choice atau pilihan. Mas Hendrik nggak perlu marah, nggak perlu bereaksi yang gimana-gimana, karena orang simply melihat contoh ya, misalnya ada satu CV A dan B. Posisi yang diperebutkan ada satu. Tapi ternyata ada satu lagi opening yang buka, tapi tidak dalam satu rumpun pekerjaan. Tapi skill setnya yang dibutuhkan mirip. Kenapa tidak hire dua-duanya untuk posisi yang berbeda? Nah, pertanyaannya, Mas Hendriknya mau atau enggak? Kalau enggak apa-apa. Kita cukup bilang bahwa, mohon maaf Pak, tapi kebetulan saya memang tertariknya untuk melamar di bagian salesnya. Jadi, saya memilih untuk tetap stick untuk posisi sales. Jadi, kalau boleh untuk prosesnya dilanjutkan untuk tetap di posisi sales ya, gitu. Jadi, nggak apa-apa banget untuk menolak kalau misalnya ditawarkan posisi yang mungkin kita merasa kayak nggak usah lah gitu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan Mas Hendrik bisa menjawab ya, gitu. Terus kemudian ada Mas Ardika lagi tertarik mengenai switching karir gitu ya. Pada intinya minimal harus ada skill set yang kena atau nyerempet-nyerempet pada lamaran tersebut ya. Jawabannya kalau misalnya skill set yang dibutuhkan sangat teknis, pastinya iya Mas. Contoh, Mas Ardika itu adalah orang yang apa namanya? Orang IPS, misalnya adalah orang hukum, misalnya gitu ya. Dulu S1-nya S1 hukum. Terus Mas Ardika pengen switching karir jadi IT engineer gitu ya. Pastinya nggak akan boleh langsung switch aja, ya udah saya yang penting pindah dulu deh, mutasi dulu. Nggak. Pasti orang itu akan meminta bahwa oke, lu pindah-pindah tapi lu bisa nggak? Nah, kira-kira kan kayak gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya memang mau pindah, dipastikan dulu bahwa kita harus punya skill set. Nyerempet boleh, tapi lebih bagus kalau memang kita berada di path-nya. Artinya kalau misalnya memang mau jadi IT, ya harus ikut bootcamp IT dulu gitu. Sama aja kayak misalnya gini, masa saya yang lulusan teknik elektro ini harus tiba-tiba jadi dokter? Nah, orang skill set-nya beda. Kalau dokter kan harus minimal sudah S1 kedokteran dulu dan sudah pernah koas. Sedangkan saya enggak, dan saya kan nggak bisa switch langsung ke dokter. Seperti itu kira-kira. Jadi memang harus punya skill set yang dibutuhkan. Ya, gitu Mas Ardika. Ini tadi ada Mbak Nur Aziza tadi belum terjawab ya.
Mbak Nur Azizah itu nanya, saya hendak bertanya, berarti ketika membuat CV dan memasukkan deskripsi, poin yang sesuai dengan kebutuhan pada job vacancy, maka opportunity di lirik HR-nya lebih besar ya, Kak. Jadi lebih baik isi CV bisa menjawab kebutuhan itu ya, Kak. Em, ini saya mau coba cerna dulu ya. Saya hendak berarti membuat CV dan memasukkan deskripsi poin yang sesuai dengan kebutuhan pada maka opportunity. Oh, maksudnya kalau misalnya di kebutuhannya itu apa dan kita tulisnya apa, maka itu akan lebih cepat dilirik. Bisa ya jawabannya, tapi itu dua sisi mata pisau juga ya, Mbak Aziza. Saya bilang, kalau misalnya ada lamaran, oh lamarannya jadi HR, saya tulis aja saya pernah HR. Oh, terus ada finance. Ah, saya ikut yang finance. Saya tulis saja saya pernah megang finance. Itu jatuhnya fraud. Itu jatuhnya fraud. Apa yang harus kita lakukan? Lamarlah sesuai dengan apa yang pengalaman kita punya. Jadi yang saya bilang bukan tulis apa yang dibutuhkan, tapi lebih kepada yang saya punya CV-nya, di tulisan saya, itu ada nggak di lamaran? Ada nggak di kualifikasinya? Kalau ada, lamar. Kalau enggak, jangan. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan nangkep ya Mbak Nur Aziza ya. Jelas ya teman-teman semuanya ya? Oke, ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup ya? Wah, kenyang nih kayaknya teman-teman semuanya udah belajar semuanya dari jam 7 tadi barengan saya semuanya ya. Terima kasih banyak. Oke, kalau begitu dari saya mungkin saya cukupkan dulu materinya dan juga pertanyaannya. Nanti kalau misalnya nanti teman-teman tertarik untuk lebih banyak ngobrol sama saya, nanti boleh banget tadi yang LinkedIn saya ya, Okto Rizal, itu teman-teman boleh kunjungin aja, cari aja. Dan juga nanti kita bisa connecting di LinkedIn ya gitu teman-teman ya. Dan saya juga minta maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan di sana sini, namanya juga saya manusia biasa ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya, waktunya dan juga semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ikhwan. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya Kak Okto. Kak Okto boleh minta tolong dimatikan untuk share screen-nya. Oke, ya itu tadi teman-teman pemaparan materi dari Kak Okto ya. Gimana nih teman-teman materinya? Apakah sejauh ini bisa dipahami? Bisa dong ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan nih, kita sebetulnya masih ada waktu nih. Kalau misalnya memang teman-teman mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan, boleh silakan nih sambil saya mau mengirimkan ini nih. Aduh, sorry sorry. Saya mau mengirimkan link absensi dulu